Halo pemirsa podcast RAB, kita ketemu lagi dan saya sangat berbahagia dan berbangga bisa mendatangkan tamu kita yang sangat istimewa, seorang suhu ini. Selamat sore Prof. Prumawan, Selamat sore. apa kabarnya? Sudah dicabut baik. Baik ya? Terima kasih ini undangannya. Bisa melihat RAB di sini. Astungkar. Yang lebih hebat lagi tersambung silaturahmi dengan Linda. Setelah berapa tahun ya? Mainnya di dunia maya kita kenal. Iya. Kakaknya ini kawan seiring dengan saya, Pak Kenny. Ya, begini Prof, kita hari-hari ini menjelang kemerdekaan RI, euforia kebangsaan, perjuangan sedang menggema di mana-mana, tetapi kita di Bali menghadapi masalah yang viral sekarang masalah sampah nih, Prof. Bagaimana Prof melihat fenomena ini, karena statement pemerintah menyatakan bahwa TPA Suwung akan segera ditutup, kemudian belum ada solusi yang efektif yang akan bisa mengatasi permasalahan sampah di Bali. Kira-kira gimana, Prof? Iya, kita harus pahami dulu bahwa permasalahan TPA Suwung itu ada banyak kepentingan. Ya. Jadi lokasi TPA Suwung itu saja katakan masih ada hubungannya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan artinya Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Itu kalau saya tidak salah ada sekitar hampir 30 hektar. Ada 3 lembaga lah yang memiliki kepentingan, dan tempo hari sudah disepakati sepertiga diantaranya 8 sampai 10 hektar itu akan dimanfaatkan untuk TPA. Saya kebetulan ikut dengan Bu Dirjen waktu itu rapat, sehingga dengan demikian tahu perkembangannya dan disepakati bahwa di tempat TPA itu akan dikembangkan sebagai semacam pusat kegiatan yang ada rekreasinya, ada edukasinya, ada informasinya, dan termasuk pemrosesan sampah. Jadi sampah yang diproses sehingga menjadi tempat yang tadi kegiatan itu sesuai dengan tempat pariwisata tentu sudah dipilih dengan menggunakan teknologi yang canggih, artinya tidak mengeluarkan bau ya, dan tidak seperti yang kita lihat sekarang. Kalau yang sekarang kan sudah dari peraturan arsitektur bangunan gedung yang 15 meter, kalau tidak salah dia sudah mencapai 25 meter gundukan sampah itu, dan itu sangat berbahaya. Dan sampah ini memang permasalahannya adalah bahwa kalau kita lihat Bali misalkan sebagai sebuah pulau sistem, semua kabupaten kota melahirkan memproduksi sampah. Hanya saja kalau kita ketahui dan kita selidiki, ternyata yang banyak mengeluarkan sampahnya tempo hari memang di daerah Sarbagita. Ada Denpasar, ada Badung, Gianyar dan Tabanan. Dominasinya adalah ada di Badung dan Denpasar. Provinsi yang tempo hari mengelola, kemudian dibantu oleh Denpasar dan Gianyar, dan Denpasar dan Badung. Gianyar sendiri akhirnya lebih memanfaatkan ke domestik, dan itu dipicu kalau kita lihat bahwa penduduk menjadi salah satu penyebab di wilayah kita ini, karena dari jumlah penduduk yang besar ini, Denpasar kan menjadi tujuan daripada segala kegiatan, pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat kesehatan. Jadi seluruh Bali akan bergerak ke sini, termasuk juga di dalamnya yang berkaitan dengan pariwisata. Hotel juga begitu banyak dan lain-lain. Dan semua itu memproduksi sampah. Kalau boleh kita katakan, kita terlambat berpikir terhadap produksi samping daripada segala kegiatan yang diwadahi oleh Bali tempo hari. Artinya mereka semua siap memikirkan master plan dan blueprint untuk membagi wilayah Bali ini untuk kepentingan pariwisata, hotel, atraksi, pemandangan dan lain-lain, semua sudah dirancang. Tapi yang tidak dirancang sama sekali tempo hari adalah sampah. Dan ketika sampah
sudah menjadi masalah, bukan menjadi berkah, malah akhirnya berdampak kepada lingkungan. Inilah yang mesti menurut kita sangat diperhatikan, karena maaf, tempo hari ketika berbagai kegiatan internasional terjadi, harus diakui bahwa di tumpukan sawah itu ada sapi. Sapi yang lepas mencari makanan, dan tentu buat wisatawan itu berpikir mereka nggak siap untuk mendapatkan kalau itu daging berasal dari sapi dan tumbuh di TPA. Kemudian yang lain lagi, kita tidak sadar bahwa tumpukan sampah itu menghasilkan yang namanya lisit. Lisit itu racun lah kita katakan itu, yang sudah karena endapan sampah organik itu sampai ke benua. Kemudian tentu juga sudah ke utara. Saya tidak tahu jauhnya ke utaranya sampai di titik mana, tetapi ini sangat berbahaya. Kalau masyarakat di sekitar itu menggunakan air sumur, itu sudah keracunan, artinya tinggal menunggu waktu saja. Dan yang lain-lain tentu juga kita ketahui bahwa dampak lingkungan yang lain adalah terhadap pembakaran sampah waktu itu. Kebakaran yang terjadi akibat proses kimia di antara bahan-bahan itu menghasilkan metan. Jadi kalau tersulut oleh orang-orang yang rokok atau yang lain, itu menyebabkan kebakaran seperti yang berlangsung. Nah, ini problem besar sebenarnya buat kita. Oke Bro, tadi sudah kita memahami bahwa volume sampah yang ada di TPA Suwung terutama karena ini kan setiap tahun itu akan tendensinya pasti bertambah kan, dan kita mendapatkan informasi bahwa itu sebagian besar dari sampah rumah tangga, hampir 60 sekian %. Tapi sekarang kan pemerintah sedang mengimbau, sementara mengimbau untuk bagaimana kita membuat tebo modern, kemudian kita bagaimana untuk bisa memilah sampah. Ini kan menurut saya ini seperti terlambat begitu, karena kondisi TPA di Suwung itu sudah demikian rumit, demikian ruwet, dan menimbulkan ekses yang negatif kemana-mana. Apalagi Prof tadi mengatakan bahwa kalau ada menyangkut pariwisata, kalau kita mendengung-dengungkan pariwisata budaya, pariwisata berkualitas, ini kan salah satu budaya juga bagaimana kita mengelola sampah ini untuk tidak membuat semacam image atau citra yang buruk di mata wisatawan. Kira-kira Prof melihat ke depan ini yang paling bisa mengatasi masalah sampah ini, bagaimana Prof? Saya kira sudah banyak ada studi, bahkan mungkin juga ada keluar negeri studi banding, atau juga di dalam negeri cerita juga bisa dicari. Yang saya herankan itu belum ada tampaknya salah satu keputusan yang dipilih. Apakah ini mungkin terkait dengan biaya? Saya tidak tahu. Apakah ini berkaitan dengan misalkan persyaratan bangunan gedung? Kalau menggunakan teknologi dia dibutuhkan cerobong asap yang tinggi misalnya. Jadi kalau ketinggian dekatnya TPA dengan airport berbahaya. Sehingga dengan demikian evaluasi ke depan itu yang pertama dari segi melihat Pulau Bali itu kan mestinya harusnya dicari lokasi. Pemerintah Provinsi Bali kalau saya tidak salah dengar itu maunya ke Temesi di Gianyar. Lalu Temesi menolak. Dan saya juga menarik ketika melihat Pak Koster kemarin secara singkat di Facebook, kamu mau nggak rumahmu dikasih sampah, kan gitu pertanyaannya. Artinya ini kan suatu dilema yang kita hadapi, yang seperti kita katakan, karena maaf secara tradisi orang di Bali itu tempo hari mengolah sampah itu memang mandiri. Dengan adanya tebel kan, ada luasnya hampir sama luas dengan halaman rumahnya, dan jenis sampah tempo hari itu hampir semua organik kita katakan, tidak ada plastik lah kita katakan, kecuali mungkin kaca, dan kaca sangat berharga karena berfungsi dalam berbagai hal, kalau botol kita katakan. Sekarang tebel sudah ada, dan kita dalam kaitan seperti ini semestinya pemerintah hadir memang di masyarakat untuk mengatur atau memanage persampahan yang ada di Bali, bukan seperti sekarang ini kan sepertinya masyarakat yang disalahkan.
harus ikut peran serta. Memang peran serta yang terjadi soal tebel modern bisa membantu, tetapi kan membantunya juga ada limiting waktu. Iya. Itu kalau umpamanya dalam 1, 2, 3 atau 5 tahun maksimum, setelah itu mau kemana lagi? Iya. Ini pertanyaannya. Di mana-mana mau buat lagi galian untuk itu, padahal tanah sudah sempit. Nah, sehingga dengan hadirnya pemerintah ini diharapkan pemerintah lah yang mengelola, mengambil. Itu dulu misalkan mengangkut dan lain-lain. Kalau perlu biaya yang ada ini fokuskan untuk membangun semacam tempat pemrosesan akhir. Iya. Jadi maaf, di dalam salah satu media cetak Tempo Hari saya sempat menulis bahwa pemerintah Provinsi Bali sudah harus memilih lokasi. Jadi jangan sudah berpikir lagi kembali ke Suwung. Suwung itu seperti katakan tadi, jadikan dia fungsi yang berbeda, yang lain daripada tempat TPA, bukan tempat sampah, tapi dia kalau dihargakan sekarang lokasi itu luar biasa untuk kegiatan-kegiatan yang lain dibanding untuk tempat sampah gitu sebenarnya. Sehingga dengan demikian, kalau ini dimanfaatkan untuk tempat yang lebih cocok untuk kaitan dengan penunjang pariwisata, nilainya lebih tinggi dapatnya daripada sampah. Nah, ini lokasi sampah inilah yang perlu harus dicarikan penggantinya. Ya, tetapi kan begini, Prof. Iya. Alternatifnya itu kemana ini kan belum pasti. Itu yang sudah saya katakan tadi. Siapa yang mau diberikan sampah? Ya, Pak Gubernur aja bilang. Kalau mau nggak? Ya, ini kan. Nah, jawabannya demikian. Jawabannya ada di tulisan yang sudah saya pernah publish di salah satu media ya. Media. Ya, pemirsa, kalau kita bicara sampah, sepertinya kita ini akan berada di dalam sebuah lingkaran yang tidak ada titik temunya. Jadi lingkaran terus ujung pangkalnya ada, ruwet, semerawut. Tetapi inilah kondisi Bali yang sekarang. Betul-betul kita ini sudah dicekoki oleh masalah persampahan ini. Kalau pemerintah, Prof tadi bilang bahwa pemerintah itu harus hadir. Memang betul. Di mana peran pemerintah di dalam mengatasi kesulitan rakyatnya. Karena kita memahami bahwa sebagai warga negara kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban kita. Himbauan apa yang diberikan sudah kita lakukan. Tetapi sampah ini karena juga produk dari kita semua, dari kehidupan manusiawi. Jadi kita ini harus ada solusi yang benar-benar menjadi solusi yang efektif untuk menata Bali ke depan, tidak akan menjadi menemukan masalah seperti ini lagi. Kan gitu, Prof? Yeah. Ya sekarang ada DPRD, wakil rakyat, ada pemerintah provinsi, pemerintah provinsi punya dinas-dinas yang menangani. Ya kira-kira bagaimana menurut Profesor ini kalau semua komponen-komponen yang ada, legislatif, eksekutif ini bersatu untuk serius menangani masalah ini, Prof, tanpa menyalahkan sepenuhnya masyarakat? Saya kira itu yang harus dilakukan, karena kita dengar sekarang ini kan, kita bangga punya organ di pemerintahan, tapi suara dari DPR kan sepi. Ya. Nggak tahu apa yang ditunggu. Apa karena satu jalur ya? Ini mohon maaf, Pak Koster sudah banyak kegiatannya. Nah, saya katakan tadi, karena saya berada di lebih ranah ilmu saya ada di arsitektur dan ke ruang perancangan ruang, itu kalau saya lihat kan permasalahannya ini ada titiknya ada di lokasi. Kalau kita mau membangun TPA kan gitu. Kalau TPA Suwung mau dibangun lagi, sudah harus dengan menggunakan teknologi yang canggih. Kan gitu, tetapi harus menghabiskan dulu yang tumpukan yang 25 meter. Berat ini pekerjaannya. Mau diapain gitu. Nah, di dalam tulisan saya di media yang pernah saya sudah muat dalam beberapa bulan itu, saya mengusulkan lokasinya di Kelungkung. Nah, seperti tadi pertanyaan, siapa yang mau kan gitu. Pemprov punya lokasi PKB di Kelungkung. Ratusan hektar. Sekarang salah satu pojok yang dekat dengan pantai, kita bangun sebuah hutan. Di dalam hutan itu kita membuat pabrik pengolahan sampah, katakanlah begitu, dengan teknologi yang super canggih. Itu dengan demikian sampah di Bali itu tidak hanya Sarbagita, tapi Bangli dan Kelungkung, bahkan Karangasem pun bisa akan dibawa ke sana karena teknologi canggih. Dan teknologi canggih ini menghasilkan listrik, Pak. Listrik ini nanti support kepada PKB. Nah, bagaimana caranya itu tentu ada yang ahlinya. Saya sebatas yang sudah saya lihat itu di Surabaya, TPA Benowo itu menghasilkan listrik udah puluhan tahun, dan listriknya itu dibayar oleh PLN dan itu dijual kepada masyarakat. Jadi
besar sampahnya itu besar sampah yang bisa diproses. Saya beberapa kali sejak Bu Risma menjabat wali kota sudah sempat untuk melihat apa namanya. Sekarang itu masih ada. Iya. Artinya maaf survive dia. Iya. Survive tempat pengolahan sampah itu, sehingga dengan demikian ini contoh sukses yang bisa kita lihat. Nah, kalau yang tadi yang saya katakan ini tentu sepi ya, maaf tidak ada tanggapan dari tulisan tadi. Kalau memang mau kan bisa dibahas, dibuatkan blueprint yang bagus. Kan salah satu harus berani mengeluarkan lokasi. Kalau tidak akan pernah ada TPA ini kalau tidak ada perancang. Nah, ketika itu ada jalan darat misalkan sulit karena transportasi sudah macet kan begitu. Kita buka jalur laut. Oh ini maaf, kalau itu ada cost, inilah perlunya ada pemerintah kan begitu. Nah jadi itu sampah-sampah yang tadi dibilang dari rumah tangga itu dipak, dipres, masuk di kapal, dikirim, turun, masuk ban berjalan, turun di pabriknya, dibakar, selesai jadi listrik. Jadi maaf dan kata-kata gampang bicaranya. Ada jalan kalau kita mau. Ini niatnya ini kan, niat kita masyarakat, rakyat khususnya ingin pemerintah. Kalau tadi Prof bilang di Surabaya itu kan termasuk dekat kalau kita ingin belajar. Jangan malu-malu lah kalau kita mau belajar, kalau niatnya ada. Apalagi sejak dulu kan kita mendengar ada studi banding ke luar negeri sampai, tapi data-data juga tidak ada wujud. Tidak kemana hasilnya. Ya pemirsa podcast RAB kita membicarakan masalah sampah ini bukan ada maksud apa-apa, cuman inilah kondisi masyarakat sekarang di seluruh Bali pada umumnya, terutama Badung dan Denpasar, karena kejenuhan melihat sampah yang tidak tertangani secara solutif, sehingga sampai Pak Gubernur sendiri seperti kehilangan jawaban menghadapi media ketika mereka menanyakan masalah ini. Dan kita setiap hari disuguhi oleh berita-berita, tayangan-tayangan di medsos itu seolah-olah kemana sebenarnya pemerintah akan melakukan hal ini untuk bisa mengatasi kesulitan dari masyarakat. Kalau kaitkan dengan pariwisata, Prof, ini kan pariwisata ini seolah-olah kalau kita dalam tanda kutip bisa dibilang dirindukan tapi juga dibenci kan, kadang-kadang begitu. Jadi kalau sampah saja kita tidak bisa mengatasi permasalahannya, bagaimana kita ingin mewujudkan pariwisata berkualitas, pariwisata budaya yang tetap mengedepankan bahwa keunggulan dari pariwisata budaya ini, pariwisata Bali ini adalah dari aspek budaya. Kira-kira pengaruhnya nanti koneksitas antara permasalahan sampah dengan pariwisata budaya ini, kira-kira gimana, Prof? Saya mungkin tidak punya data konkret ya bahwa hubungan antara pertumbuhan perkembangan pariwisata itu nanti dengan umpamanya dampak daripada lingkungan, khususnya misalkan sampah dan lain-lain. Tapi sangat jelas kalau saya katakan, cuman saya tidak bisa menyampaikan persentase bahwa tadi misalkan kita lihat jumlah wisatawan yang hadir ke Bali tahun 2024 datanya sudah melebihi daripada jumlah penduduk Bali. 6,5 juta kalau tidak salah itu dengan 4,5 juta. Ya kan? Berarti selama dia di Bali katakanlah 3 hari. Rata-rata 3 hari biasanya kita hitung untuk penelitian. Dia kan perlu makan, perlu minum, perlu buang tinggalnya dia dan lain-lain. Kemudian dia perlu transport untuk pergi dan lain-lainnya. Yang diuntungkan siapa? Kalau lingkungan kita terdegradasi, umpama orang dinilai kota-kota yang O2-nya sehat kok sebenarnya ada ambang batasnya. Kalau ini tinggi, orang kan tidak kepingin ya, kecuali mungkin dia kepingin waktunya menjadi pendek. Waktunya menjadi pendek, kecuali di beberapa tempat mungkin kalau di pusat-pusat kota O2-nya udah nggak pasti di atas ambang batas. Kedua air lagi. Mohon maaf deh, rute kan tinggal di Legian. Pada waktu studi strategic structural plan itu, kita cek air sumur itu sudah banyak koli dan lain-lainnya. Artinya kalau pemerintah selalu berbuat begini, katakan dengan contoh tadi beberapa aspek yang saya katakan,
pengusaha-pengusaha lah yang akan hidup. Iya. Ya. Sementara rakyat. Ya, sementara rakyat kesulitan mau beli air yang sehat, tidak ada duit. Iya. Mau pakai air sumur, keracunan. Apa sengaja? Ini itu pertanyaannya kan gitu. Yeah. Atau ada pembiaran biar perusahaan-perusahaan air ini laku, airnya rago singidan li aja minum ya nggak ada diracun buat diri kita atau penyakit lah kita katakan. Jadi sengsara di rumah sendiri ya. Begitulah kira-kira, inilah maksud saya strategi pemerintah itu kok tidak pro hadir kepada kepentingan hakiki kepada kita. Sustainable development itu kan sudah menyatakan bahwa kita mesti punya air, bukan cukup air biasa, air bersih, katakan itu. Sekarang ini kalau apalagi kalau kita di wilayah pantai gini, Prof, kan kita ada intrusi air laut ya. Persis. Intrusi. Dan pasar itu sudah sampai di Pasar Sanglah loh intrusi air lautnya. Jadi bayangkan orang teman-teman yang hidup di daerah itu kan berarti dia sudah keracunan lah kita tanda petik persentase. Ya inilah kondisi Bali sesungguhnya, bahwa kalau kita menginginkan Bali ini ke depan akan tetap memberikan berkah kepada kita, ya bagaimana menjaga alam ini, karena dari alam itu kita akan mendapatkan berkah. Oleh karena itu siapapun pemimpinnya, siapapun figur-figur yang duduk di legislatif, ini semestinya menjadi garda terdepan untuk mengatasi permasalahan ini dengan membuat terobosan-terobosan, kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang tidak hanya ada teori di atas kertas, tetapi implementasinya nol. Kalau kita melihat kan banyak yang begitu, Prof. Bagus-bagus sekali rancangan, kemudian yang diputuskan kebijakan, tetapi ketika di tingkat implementasi itu tidak sepenuhnya demikian. Itu sebaiknya gimana itu, Prof? Karena apa yang terjadi ini, mekanisme kepemimpinan di wilayah pemerintahan kita ini kan sangat terbatas pada waktu, dan mereka kan tidak siap dalam itu, karena mereka datang kan bukan sebagai seorang perancang atau pembangun hebat gitu, tapi dia adalah tokoh-tokoh politik yang masuk di dalamnya, sehingga ketika masuk mana yang kira-kira diterima oleh masyarakat itu dijadikan prioritas. Tapi kita lupa bahwa kita untuk hidup, mohon maaf nih Pak Koster kan sudah menyiapkan sebenarnya rancangan untuk 100 tahun. Jadi untuk 100 tahun itu mestinya kan setiap 5 tahun apa tahapannya. Tahap kedua, ketiga, ada step-stepnya. Ada stepnya, dan kemudian dievaluasi. Sehingga dengan demikian ketika 100 tahun lagi, artinya kumpi-kumpi kita ini jangan-jangan sekolah tidak bayar, rumah sakit bebas itu, atau malah stunting jadinya, karena padahal sekarang didengung-dengungkan bagaimana mengatasi stunting. Umpama gitu saya gak ngerti kan. Jangan menciptakan stunting justru kita. Kan jangan-jangan kita terpuruk, artinya kualitas manusia Bali itu terpuruk karena lingkungan tadi. Dan jangan lupa Pak Rute, lingkungan yang tadi itu kan ada dua. Yang pertama lingkungan sosial. Sedang ribut juga kan lingkungan sosial ini oleh karena hubungan masyarakat kita yang di adat dan budaya. Yang kedua lingkungan alam. Alam semesta kita kan seenaknya sekarang orang pakai. Pemerintah atau undang-undang pun dilawan oleh masyarakat. Tidak sadar bahwa itu nanti akan membawa dampak. Tidak sadar akan membawa dampak. Contoh aja dampak yang paling dekat, longsor, banjir. Salah satu adalah karena kita. Jadi apapun bencana yang kita yang kita tidak inginkan, itu sebenarnya dari ulah kita juga, oleh perilaku kita sehari, tanpa kita sadari bahwa alam ini sebenarnya memerlukan pemeliharaan. Pemeliharaan itu adalah bagaimana sikap kita, perilaku masyarakat pada umumnya untuk menjaga ekosistem, menjaga tata ruang, menjaga agar beban alam ini di Bali tidak overloaded. Itu dia, daya dukung alam yang kita harapkan, daya dukung. Jadi ketika ada 4,5 juta penduduk, katakanlah 6,5 juta wisatawan asing, tambah lagi 8 juta misalkan domestik, kuda perlu bahas, dijale, kuda perlu sayur, kuda perlu daging ayam, telur dan lain, itu kan semua pertanyaan. Dan kemana lalu kulit telur dibuang begitu. Termasuk mohon maaf ini sakit juga. Begitu sakit, tadi kan saya belum singgung sampah medis. Sampah medisnya itu Kijek Labo, kuning abo ke Surabaya saja sing kan perlu kita harus ketahui
Karena awal-awalnya masyarakat kita kena jangka panjang. Ya, istilahnya kita ini menghadapi semacam dalam tanda kutip hantu ini. Hantu yang kita tidak tahu kapan akan kita diterkam gitu, karena ya kesiapan kita dari dulu menghadapi masalah Bali ini kan seperti memanyakan teori tetapi miskin di dalam penerapan di lapangan. Banyak sekali teori-teori ketika saya masih diingatkan oleh orang tua dulu rencana jalan dari airport ke janganlah sampai Gilimanuk gitu ya. Itu sudah ada itu di master plan zaman waktu itu, memang dananya tidak ada seperti sekarang. Master plan-nya bagus itu. Makanya tidak salah waktu itu banyak juga pejabat-pejabat di kala itu memiliki tanah-tanah di pinggir jalan itu. Ya kita jadi heran, rupanya ada master plan tetapi tidak terwujud. Oleh karena itu selaku pakar tata ruang, Prof mungkin sekarang melihat ada fenomena yang saya lihat masyarakat juga mempertanyakan kenapa jalur-jalur hijau yang dulu dipasangin papan itu sekarang seolah-olah sudah tidak ada gitu. Apakah sudah ada resmi dicabut? Apakah itu sebuah pelanggaran? Apalagi yang terjadi sekarang yang terakhir kan yang viral kan Pantai Bingin ini, Prof. Iya ya. Itu gimana itu ini tata ruangnya? Ini dah orang belakangan ini, mohon maaf, banyak katakan yang punya job atau side job gitu. Iya. Adalah menjual ide, gagasan. Ada kelompok-kelompok yang hidup dari cara begitu, dan maaf, ada yang berlindung menggunakan nama adat. Saya sayangkan sekali, mudah-mudahan tidak benar ya ini kan informasinya. Lalu dengan demikian yang di Bingin ini kalau kita contoh itu kan tanah negara. Iya. Berat sebenarnya itu kalau menggunakan, dan itu bertahun-tahun, berarti kan ada oknum yang melindungi. Itu yang saya bilang itu kan tandanya besar. Siapa begitu? Siapa? Nah, yang sekarang mestinya bukan dikejar objek yang pembangunan atau bangunan itu, sebenarnya juga harus dikejar siapa. Iya. Lakon di belakang layar itu kalau sampai bertahun-tahun pejabat sudah berganti sekian kali kan, berulang kali. Ini mestinya harus dikejar. Itu. Dan yang berkaitan dengan jalur hijau, Pak Ruto hafal benar. Kita sering lewat di Sanur kan? Iya. Itu jalan-jalan padahal dia sebelah batis. Iya. Jalan bin ngajar jadi hilang. Iya, hilang. Berarti kan ada yang jobnya memang menyimpan itu gitu loh. Iya. Pak, padahal tetap namanya melanggar, dan maaf selalu ada pengusaha-pengusaha yang memang lebih celang daripada kita. Lokasi itu bagus loh. Lokasi itu bagus. Ini lokasi, coba tolong lakukan ini. Atau kalau enggak, bangun dulu. Nanti proses izinnya pasti bang gitu. Nah, ini urusan belakang. Urusan belakang. Ya ini menurut saya, maaf kalau saya boleh bilang, sepertinya kita negara hukum yang hukumnya tidak berjalan gitu, maaf. Ya, inilah kita sebenarnya tidak ada menuju atau mempermasalahkan pejabat, pemerintah, bukan. Tapi ini kan kita semua, Prof. Kita semua. Jadi masyarakat ketika diberikan hak pilih, ketika ada pilkada, segala macam itu kan kita juga kan. Ya bukan kita menyalahkan siapa figurnya, tetapi kondisi yang sekarang ini terjadi seolah-olah antara legislatif dan negatif ini tidak concern terhadap permasalahan masyarakat. Jadi masyarakat dibiarkan sampai bertahun-tahun menikmati ketidakserasian antara daya dukung alam dengan kondisi yang ada di lapangan. Kondisi yang terakhir ini juga kan ketika jalan jebol di Bajro Tabanan itu, Prof. Ya itu kan banyak sekali dampaknya. Masyarakat Mulkapan akan syukur-syukur termasuk cepat, tapi ke depan menurut saya ini kan lalu lintas dari penyeberangan dari Pulau Jawa ke Bali bukan hanya tujuannya ke Bali, kita kan jadi tempat lintasan ya. Misalnya mereka menuju Lombok bawa beban-beban yang berat ke Sumbawa dan seterusnya. Ya ini kan juga harus dipikirkan oleh pemerintah pusat mungkin bagaimana mengatasi permasalahannya sehingga Bali tidak dijadikan sebagai objek penderita saja dengan dikeruk alamnya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi di lain pihak
masyarakat sendiri diminta untuk selalu waspada, selalu taat aturan, tapi di tingkat penegakan hukumnya sangat lemah. Jalannya dipakai, pajaknya jatuh di Lombok dan di Surabaya, di Jakarta kan yang perbaiki Bali atau jalan pusat lah yang membiayai. Benar, tapi maaf ya, saya agak sedikit kecewa karena ketika pernah saya menjadi salah satu narasumber untuk berbicara soal transportasi, sepertinya yang lebih dibahas transportasi manusia. Jadi orang dari mana ke mana itu manusianya, termasuk public transport. Tidak pernah berbicara, membahas tentang barang. Betul. Padahal mohon maaf, beras beling Banyuwangi atau dari Lombok, bahkan mohon maaf dari Sumbawa dan Kupang itu juga bisa. Semangka datang ke sini, dijual, lalu dari sini ambil genteng dibawa ke Kupang, ke Sumbawa. itu kan itu bertonton, mohon maaf, dan juga peraturan ini saya tidak mengerti berapa boleh tonase yang diizinkan dalam kekuatan jalan yang ada di Bali. Betul. Pak Rute tadi dalam kemacetan saya menuju ke RAB ini, di dekat Living World ada jembatan baru Denpasar. Ya, lalu ada beberapa karena macet itu saya berpapasan dengan ada sebuah truknya tidak terlalu besar, tapi buatannya melebihi ketinggian, beratnya nggak tahu apa isinya karena ditutup. Itu setelah dia lewat, jembatan itu bergetar, bergoyang. Artinya ini, kalau kami orang teknik, lama-lama ini bisa membuatkan retak beton, retak baja kalau ini. Jadi kalau fatih dia terjadi, ulung ke jembatan gitu. Iya, betul. Oke. Jadi kan bikin pemerintah dibobol lagi. 80 tahun loh merdeka kita ini. Oke. Prof, kita sudah di ujung pembicaraan ini karena apa yang Prof katakan tadi, ya kita memahami bahwa inilah kondisi Bali terkini. Bukan maksud menyalahkan siapa-siapa, kita yang penting harus mencari solusi. Jangan kita biarkan permasalahan ini menjadi perbincangan yang ngalor ngidul, yang semakin bias kemana-mana, menyalahkan pejabat ini, menyalahkan pejabat itu, menyalahkan masyarakat. Jadi kita seolah-olah tidak ada yang mengurus, rakyatnya seolah-olah tidak terurus. Begitu, Prof? Iya, itu. Oke, terima kasih Prof sudah memberikan pencerahan. Mudah-mudahan kita harapkan sekali pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten memiliki otoritas untuk menangani bukan hanya masalah sampah, karena Bali menghadapi berbagai fenomena yang perlu kita selesaikan. Demikian pemirsa podcast RAB, terima kasih, semoga kita ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih Prof. Terima kasih. Sukses selalu. Sukses semua.